Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum kita bahas soal UK PPPG UTBK-nya, di sini kami ingin menyampaikan bahwa kami membuka program bimbel UK PPPG UTBK PPG Daljab Piloting 2 tahun 2024 untuk semua jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan semua program studi kecuali bahasa asing, bahasa daerah, dan pendidikan agama. Cara pendaftaran di bimbel kami, silakan Bapak Ibu ketik daftar UK PPPG Daljab, kirim ke WA kami di 081803 358 023. Pelaksanaan 2 sampai dengan 14 Oktober 2024. Bimbel ini dilaksanakan tatap muka langsung melalui Zoom hanya dengan Rp200.000. Soal yang akan dibahas di sini yaitu berdasarkan 8 kompetensi lulusan PPG guru tertentu tahun 2024. Fasilitas yang Anda dapatkan nanti ada 10 pertemuan, gratis e-modul, gratis tryout, gratis video rekaman bimbelnya. Untuk keunggulan Bapak Ibu bisa cek di testimoni kami di https://s.id/bimbel ppg. Cek testimoni bisa Bapak Ibu hubungi kami di 081803358023. Dan juga Bapak Ibu di dalam YouTube ini ya, YouTube Marumat, kita akan bahas soal-soal PPG dan P3K. Baik, langsung saja kita bahas soal pertama pada soal PCK Bapak Ibu ya. Untuk soal SJT-nya kita sudah ada di e-book dan juga di bimbel. Baik, kita langsung saja bahas soal pertama. Ketika Pak Herman menjelaskan materi tentang Khulafa ar-Rasyidin di kelas 7 MTS, dengan menggunakan ceramah dan mengilustrasikan materi melalui papan tulis, banyak peserta didik yang bosan dan kurang memperhatikan guru dalam menyampaikan materi. Saat Pak Herman menanyakan atas kejelasan materi terhadap peserta didik, tidak seorang pun memberikan jawaban. Ketika diadakan ulangan harian, nilai siswa mayoritas rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka yang harus dilakukan Pak Herman adalah titik-titik. Apakah A. Menerapkan strategi pembelajaran yang tepat dan media interaktif, B. Memberikan pretest dan post-test di mata pembelajaran tersebut, yang C. Menggunakan instrumen penilaian autentik, D. Menggunakan bahan ajar yang berupa modul, E. Menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, baik Bapak Ibu, kita akan analisis di dalam soal ini bahwa si Pak Herman di sini menggunakan metode ceramah dan mengilustrasikan materi melalui papan tulis. Nah, jadi ada dua cara pembelajaran yang dilakukan Pak Herman. Nah, kami perlu garis bawahi Bapak Ibu, apapun jurusan Bapak Ibu, nanti pasti soalnya akan seperti ini. Nah, subjek Bapak Ibu nanti di sana tidak penting ya Bapak Ibu itu sebagai guru agama, sebagai guru TK, PAUD, dan SMP, dan sebagainya, itu tidak penting. Itu hanya menjadi pengecoh saja Bapak Ibu. Tetapi nanti yang penting itu adalah letak masalah intinya, cara pembelajarannya. Itu yang menjadi kata kunci untuk menyelesaikan persoalan dalam soal PCK ini atau UK PPPG UTBK. Nah, di sini permasalahannya adalah di mana guru tersebut menggunakan metode ceramah dan menggunakan papan tulis sebagai tempat mengilustrasikan materinya. Nah, dari kegiatan pembelajaran tersebut, Bapak Ibu, peserta didik Pak Herman ini kurang memperhatikan guru, kemudian juga dalam penyampaian materinya siswa itu mudah bosan. Pak Herman menanyakan atas kejelasan materi terhadap peserta didik, tidak seorang pun memberikan jawaban. Nah, berarti ini menandakan bahwa materi yang diajarkan Pak Herman itu tidak sampai kepada peserta didik atau tidak dipahami oleh peserta didik. Nah, dari ilustrasi atau kasus dari soal ini Bapak Ibu, maka cara mengatasi pembelajaran yang harus dilakukan Pak Herman adalah titik-titik. Apakah A. Menerapkan strategi pembelajaran yang tepat dan media interaktif. Nah, jawaban A kita simpan Bapak Ibu. Kenapa kita simpan? Karena di dalam soal ini terkait dengan strateginya, yaitu menggunakan strategi ceramah.
Kemudian dia menggunakan papan tulis sebagai alat untuk mengilustrasikan. Berarti kalau untuk solusinya nanti dibutuhkan yang namanya media interaktif agar pembelajaran menjadi lebih aktif antara Pak Herman dengan peserta didiknya. Kemudian yang B, memberikan pretest dan post-test di mata pembelajaran tersebut. Nah, kalau pretest itu digunakan untuk mengukur kemampuan awal siswa. Nah, maka ini kurang tepat ya, karena di dalam pembelajaran masalahnya adalah terkait dengan strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Herman, bukan terkait dengan pretest dan post-test. Yang C, menggunakan instrumen penilaian autentik. Jawaban C juga kurang tepat, Bapak Ibu ya. Itu bukan cara untuk mengatasi permasalahan terkait dengan strategi dan juga media ataupun alat yang digunakan di dalam pembelajaran. Yang D, menggunakan bahan ajar yang berupa modul, ini juga otomatis salah, Bapak Ibu. Itu bukan cara yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada pada siswa. Yang E, menggunakan lembar kerja peserta didik. Nah, ini juga sama ya. Dari pilihan jawaban B, C, D, E. Ini bukan cara untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Herman. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini jelas adalah jawaban yang A. Bapak Ibu jangan lupa mengikuti bimbel UK PPPG UTBK PPG Daljab Piloting 2 ini. Tahun 2024 kita akan laksanakan nanti bimbelnya pada tanggal 2 Oktober sampai dengan 14 Oktober. Nah, untuk pendaftaran Bapak Ibu bisa dilakukan dari sekarang sampai dengan nanti tanggal 2 Oktobernya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Pak Iqbal adalah seorang guru mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah. Dalam proses perencanaan pembelajaran, beliau merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang ditujukan untuk siswa. Salah satu indikator yang dirumuskan adalah kemampuan siswa untuk membandingkan pendapat para pendiri negara mengenai isi Pancasila. Dengan indikator tersebut, Pak Iqbal ingin agar siswa dapat memahami berbagai pandangan dari para tokoh pendiri bangsa terkait dasar negara, yaitu Pancasila. Berdasarkan indikator pencapaian kompetensi yang telah dirumuskan tersebut, menurut Anda, materi ajar apa yang paling tepat untuk dikembangkan oleh Pak Iqbal guna mendukung pemahaman siswa dalam mencapai kompetensi tersebut? Nah, di sini Bapak Ibu guru, terkait dengan materi ajar yang ditanyakan, nah materi ajar itu Bapak Ibu harus kita sesuaikan dengan indikator, kemudian kompetensi dasar, kemudian CP kalau dalam kurikulum Merdeka ya. CP, indikator, KD itu sama Bapak Ibu ya. Kalau di dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada indikator dan KD. Itu digabung di CP ya, menjadi satu. Nah, untuk menentukan materi ajar Bapak Ibu harus kita lihat CP, indikator, dan KD ini. Nah, CP dan indikator ini Bapak Ibu itu merupakan menjadi perintah yang harus kita laksanakan ketika akan melaksanakan pembelajaran. Nah, baik di sini terkait dengan membandingkan pendapat. Nah, berarti nanti untuk membandingkan ini Bapak Ibu ini merupakan kata kerja operasional atau kompetensi ya. Ini merupakan KKO, berarti KKO ini bukan bagian dari materi pelajaran. Nah, yang merupakan bagian dari materi pelajaran adalah pendapat para pendiri negara mengenai isi dari Pancasila ini. Nah, inilah yang nanti dibuat oleh Pak Iqbal untuk membuat soalnya Bapak Ibu ya, untuk membuat materi ajarnya. Jadi materi ajarnya harus berdasarkan dari indikator, kompetensi dasar, dan juga CP-nya. Karena di dalam soal sudah disebutkan indikatornya Bapak Ibu, maka kita langsung lihat saja indikatornya. Di dalam indikator itu ada dua komponen, ada KKO dan ada juga materi ajar. Nah, jadi untuk menentukan materi ajar ya tentu kita sesuaikan dengan materi ajar yang ada pada indikator. Nah, maka yang sesuai dengan indikator itu yang mana? Apakah A, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Kita sesuaikan Bapak Ibu jawaban A dengan di dalam indikatornya. Di sini Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam indikator pada soal,
Di sini disebutkan pendapat para pendiri negara mengenai isi Pancasila, bukan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Tidak sesuai ya, maka jawaban A kita eliminasi. Kemudian untuk jawaban yang B, perumusan dasar negara oleh BPUPKI. Apakah disebutkan di dalam indikator pada soal itu terkait dengan perumusan dasar negara oleh BPUPKI? Tentu tidak Bapak Ibu ya, bukan tentang perumusan dasar negara oleh BPUPKI, tetapi tentang pendapat para pendiri negara mengenai isi Pancasila. Nah, maka jawaban B kita eliminasi. Kemudian untuk jawaban C, pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Nah, kita sesuaikan Bapak Ibu jawaban C dengan indikator pada soalnya. Di sini pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Nah, di sini pendapat para pendiri negara mengenai isi Pancasila, tentang dengan mengenai isi Pancasila itu sama Bapak Ibu ya. Maka jawaban C ini kita simpan dulu. Kemudian jawaban D, perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Nah, untuk jawaban D ini Bapak Ibu kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena di sini bukan tentang perumusan dasar negara yang akan dibahas. Ini jawaban B itu sama dengan seperti jawaban D. Maka kita eliminasi. Kalau kita sesuaikan juga tidak sesuai dengan yang ada pada indikatornya. Yang E, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Jawaban E juga kurang tepat, Bapak Ibu ya. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang C, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan berikan suatu kisi-kisi untuk soal ini, Bapak Ibu, untuk soal-soal UPPCK nanti yang Bapak Ibu akan bahas dan akan Bapak Ibu jawab di soal UPPCK-nya nanti. Nah, ini merupakan 8 kompetensi lulusan yang menjadi kisi-kisi yang akan Bapak Ibu nanti hadapi di UTBK-nya atau di UK PPPG UTBK-nya Bapak Ibu. Nah, semua soal yang dibahas nanti atau yang dipertanyakan nanti sesuai dengan 8 kompetensi soal ini. Nah, kalau SJT itu Bapak Ibu bisa masuk ke nomor 1 ini, kemudian juga bisa masuk ke yang ini juga ya, mampu mengembangkan serta mampu merancang pembelajaran struktur berkesinambungan. Nah, jadi bisa saja masuk di situ Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan kisi-kisi UK, PPPG, UTBK, PPG guru tertentu dalam jabatan ini dapat kita baca di sini dari nomor 1 itu, bahwa di nomor 1 itu nanti Bapak Ibu akan dinilai bagaimana Bapak Ibu melaksanakan tugas secara profesional di dalam kelas, baik yaitu sebagai pendidik. Nah, ketika nanti ada suatu kasus di dalam soal, Bapak Ibu harus bisa menyelesaikan soal tersebut berdasarkan kasus yang diberikan di dalam soal, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, nanti Bapak Ibu harus mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Nah, jadi ini nanti juga akan diminta Bapak Ibu di dalam soal-soalnya ya. Jadi Bapak Ibu harus kuasai di sini. Kalau di nomor 2 ini berarti ada 2 yang penting dan juga ini aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan Bapak Ibu harus kuasai. Nah, di dalam bimbel Bapak Ibu kami bahas semuanya ini dari nomor 1 sampai nomor 8-nya ya. Kemudian untuk nomor 3 nanti yang akan diminta adalah Bapak Ibu harus bisa menganalisis struktur alur materi itu Bapak Ibu harus bisa untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajarannya. Kemudian yang keempat nanti Bapak Ibu itu mampu merancang pembelajaran secara struktur berkesinambungan dengan pendekatan. Nah, nanti pendekatan itu bisa masuk dalam model pembelajaran, pendekatan, ada UBD, kemudian ada TAR, ada TPACK, ada discovery, ada inquiry, ada problem based learning, project based learning, dan semuanya Bapak Ibu nanti kita akan bahas di bimbelnya di piloting tahap 2 ini ya, yang akan dilaksanakan di tanggal 2 sampai dengan 14 Oktober nanti. Kemudian yang keempat Bapak Ibu itu ada Bapak Ibu harus bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nah, ini bisa masuk ke UPPCK-nya atau ke SJT-nya ya.
Ini bisa masuk nanti ke dalam soal SJT-nya. Kemudian yang keenam nanti Bapak Ibu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Nah, mengevaluasi nanti Bapak Ibu akan diminta untuk menentukan penilaian yang cocok untuk sesuai dengan kasus di dalam soalnya. Dan soalnya nanti Bapak Ibu akan panjang sekali soalnya, oleh sebab itu bagaimanapun panjangnya Bapak Ibu, kita harus mampu untuk menganalisis dengan tepat. Tapi di dalam bimbel kita akan berikan poin-poin pentingnya di mana sih kita analisis dengan cepat atau tips dan triknya nanti kita akan berikan di bimbel. Begitu juga dengan nomor 7 refleksi secara komprehensif, kemudian mengembangkan diri secara berkelanjutan, itu juga akan kita ajarkan semuanya Bapak Ibu di bimbel nanti pada tanggal 2 sampai dengan 14 Oktober tahun 2024. Baik Bapak Ibu, kami menyediakan e-book UP, PCK atau UTBK. Di dalam e-book ini ada soal SJT dan soal PCK-nya. Biayanya hanya 50.000. Bapak Ibu bisa pesan melalui nomor WhatsApp kami di 081883580023. Itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.